Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sudah siapkah hari ini kita belajar pada pembelajaran jarak jauh hari ini? Sudah siap ya? Sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi hari ini yang akan Ibu bahas adalah yang pertama, organ dan sistem pernapasan pada hewan, organ dan sistem pernapasan pada manusia, dan juga proses pernapasan manusia. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Manusia dan hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ada hewan yang bernapas menggunakan kulit dan juga ada yang menggunakan paru-paru, insang, dan juga trakea. Berikut beberapa alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui permukaan kulit tubuhnya yang basah dan banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran yang lebih halus yang disebut dengan stigma. Contoh hewan yang bernapas menggunakan trakea adalah kupu-kupu dan juga semut. Selanjutnya yang ketiga adalah ikan. Ikan ini bernapas dengan insang. Insang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama rigi-rigi insang, yang kedua lengkung-lengkung insang, dan juga yang ketiga lembaran insang. Nah, untuk rigi-rigi insang ini berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Sedangkan untuk lembaran insang ini berfungsi sebagai tempat pertukaran dan karbon dioksida. Selanjutnya yang keempat adalah hewan amfibi. Amfibi ini adalah yang hidup di darat dan juga di air. Amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Salah satu contoh hewan pada amfibi ini adalah katak. Katak bernapas menggunakan paru-paru saat di darat dan untuk permukaan kulit saat di air. Pada fase berudu ini, amfibi bernafas menggunakan insang. Selanjutnya yang kelima adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Burung bernafas dengan paru-paru saat hinggap dan juga menyimpan di pundi-pundi udara untuk digunakan saat terbang. Dan yang keenam adalah reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung trakea dan juga dalam bronkus dan masuk ke dalam paru-paru. Contoh hewan reptil adalah yang pertama ular, dan yang kedua buaya, dan yang ketiga kadal, dan yang keempat adalah kura-kura. Itu adalah salah satu contoh dari hewan reptil. Yang ketujuh adalah hewan mamalia. Untuk hewan mamalia ini ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Mamalia darat maupun air sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Contoh hewan pada mamalia darat yang pertama ada kuda, kambing, kelinci, dan juga kucing. Ya, dan selanjutnya contoh hewan mamalia laut yang pertama adalah paus dan juga lumba-lumba. Jadi ketika mamalia di dalam air, katup akan menutup, sedangkan ketika berada di permukaan air, maka katup tersebut akan membuka. Pada saat itulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah pernapasan hewan pada mamalia air. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah menjelaskan alat pernapasan pada manusia. Nah, manusia bernapas menggunakan paru-paru ya.
Udara yang masuk melalui hidung akan menuju ke paru-paru dan juga dalam proses pernapasan manusia ini menghasilkan energi, karbon dioksida dan juga uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan pada manusia ini melibatkan 5 organ tubuh. Yang pertama, hidung. Yang kedua, trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Yang ketiga adalah bronkus atau bisa disebut dengan cabang batang tenggorokan. Dan yang keempat ada bronkiolus atau disebut dengan anak cabang tenggorokan. Dan yang kelima adalah paru-paru. Yang pertama yang akan Ibu bahas pada organ-organ pernapasan pada manusia, yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini adalah alat bernapas yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara pernapasan dan juga sebagai penyaring debu atau kotoran dari udara. Dan hidung juga menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyaluran gas di dalam tubuhnya. Dan yang kedua adalah trakea. Yang trakea ini disebut dengan batang tenggorokan. Nah, dalam trakea ini menghubungkan hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan hidung dan rongga mulut. Nah, yang terjadi udara kembali disaring di trakea, lalu udara tersebut disalurkan ke paru-paru. Selanjutnya ada yang ketiga adalah bronkus. Bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan. Nah, dalam bronkus ini adalah cabang trakea yang bercabang menjadi 2 ya, yaitu bronkus kanan dan juga untuk bronkus kanan ini dia menuju paru-paru kanan, sedangkan untuk bronkus kiri ini menuju paru-paru di sebelah kiri. Selanjutnya ada yang keempat adalah bronkiolus. Bronkiolus ini adalah atau disebut dengan cabang batang tenggorokan ya. Dalam bronkiolus ini adalah cabang bronkus. Nah, bronkiolus ini memiliki percabangan yang berjumlah banyak. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, selanjutnya yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru ini berbentuk seperti 2 kantung besar berongga di dalam tubuh. Manusia memiliki 2 paru-paru. Ada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 gelambir dan juga paru-paru kiri yang terdiri atas 2 gelambir. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma ini adalah sekat yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia pada saat bernafas terjadi 2 proses, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru yang disebut dengan inspirasi dan juga proses keluarnya udara dari paru-paru disebut dengan ekspirasi. Nah, pernapasan dapat terjadi apabila paru-paru ini mengembang dan juga mengepis dengan bantuan otot tulang rusuk dan juga otot diafragma. Berdasarkan gerakan otot tulang dan otot diafragma pada proses pernapasan dikenal 2 jenis, yaitu ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan otot. Baik anak-anak, untuk hari ini hanya itu saja yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Ibu selalu ingatkan kepada kalian tetap semangat belajar di rumah ya, dan juga selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa sholat 5 waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.